Selamat datang di Podcast Area, channel tempat orang biasa yang ingin berbagi cerita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas masukannya untuk video pertama. Pada video pertama, saya mencoba untuk berbagi cerita dari pengalaman membaca. Di video kedua ini, saya ada sedikit cerita tentang sebuah pengalaman yang saya dapatkan setelah nonton podcast di YouTube. Ada dua cerita berbeda, namun berkaitan dengan narasumber podcast yang sama. Narasumber yang awalnya cukup dibenci oleh banyak orang, namun memberi dampak yang besar dalam perjalanan hidup saya. Cerita pertama tentang SPG rokok. Kejadian ini saya alami di penghujung tahun 2019 saat saya masih tinggal di Surabaya. Saat itu saya masih baru menjadi joki game online, jadi belum memiliki banyak pelanggan. Istri saya pegawai kantoran dan anak kami masih berusia 2 tahun. Jadi selama istri bekerja, saya merangkap menjadi bapak rumah tangga. Sudah sekitar 2 bulan saya sepi pelanggan. Karena jenuh, hari itu saya berencana untuk ke pasar malam. Pas banget malam itu cuacanya cerah. Sekitar pukul 7 kami bertiga sudah sampai di pasar malam yang letaknya sekitar 20 menit dari kos kami. Sampai di lokasi, anak saya langsung menuju odong-odong langganan. Ketika istri sudah fokus dengan anak, saya lanjut cari camilan, pentol bakar, dan es teh. Setelah dapat ganjalan perut yang mantap, saya bisa duduk dengan tenang. Di atas motor Beat yang kala itu baru terbayar 6 kali cicilan. Pada tusuk kesekian, ada suara lembut seorang wanita yang tiba-tiba sudah di samping saya. Saya cukup kaget. Sambil tersenyum manis, wanita yang ternyata SPG tersebut menawarkan sebuah rokok dari merek Jarum Super. Saya bukanlah perokok. Ditambah posisi sedang menikmati camilan, secara refleks saya menggeleng perlahan ke SPG tersebut. Karena kalau gelengnya kenceng, SPG itu bisa panik. SPG itu pun berpamitan sambil mengumbar senyum kecil. Terlihat jelas raut kekecewaannya. Dia melalui tempat odong-odong yang sedang berjuang. Istri saya melihat SPG tadi berjalan dari arah saya. Dia menanyakan, apakah saya telah membeli dagangan SPG tadi? Karena dulu kami pernah sepakat untuk membeli dagangan SPG rokok yang sedang keliling di jalanan. Tapi karena terlalu sibuk memikirkan jokian yang sepi, saya jadi lupa. Istri saya menyarankan untuk mencari SPG tadi. Beberapa menit kemudian, anak kami bosan. Kami akhirnya berlanjut mencari SPG tadi. Semoga saja belum terlalu jauh, pikir saya pada saat itu. Akhirnya kami menemui SPG tadi sedang menawarkan rokok di areal SPBU yang sudah mangkrak dan jadi pujasera dadakan. Dia cukup heran ketika saya memanggilnya. Setelah mengetahui tujuan kami, SPG itu tersenyum senang. Dia lantas mengeluarkan sebungkus rokok. Saya juga mendapat bonus korek yang senada dengan kemasan rokoknya. Setelah mengantongi uang dari saya, SPG tadi mengeluarkan buku kecil untuk mencatat data diri saya untuk kebutuhan survei. Mungkin survei untuk menegaskan bahwa saya bukanlah pembeli fiktif. Nah, selesai mencatat, dia mengucapkan terima kasih. Dan dia mendoakan kami bertiga. Dengan senyum indahnya, kalimat-kalimat doa dia ucapkan. Sedikit terkejut, namun kami bahagia. Walau hanya membeli sebungkus rokoknya, dia begitu menghargai kami. Setahu saya, biasanya setelah bilang terima kasih ya udah pergi gitu aja. Setelah selesai dengan SPG tadi, kami mau lanjut pulang. Namun setelah sampai di seberang,
anak saya melihat ke arah delman yang sedang parkir di bahu jalan. Anak saya minta naik delman bersama istri. Setelah mendapat tambahan beberapa penumpang lagi, delman akhirnya berangkat. Rute delman lumayan jauh, memakan waktu sekitar 30 menit. Sembari menunggu, saya mengeluarkan ponsel. Saya bermaksud memberikan rokok tadi kepada kenalan saya, seorang penjaga warung kopi. Sedang asik ngobrol dengan kenalan saya, muncul notifikasi pesan dari nomor tanpa nama. Calon pelanggan baru ternyata. Wah, senang dong. Karena sudah 2 bulan saya sepi pelanggan. Dan ternyata yang senang bukan hanya saya. SPG tadi melintas bersama beberapa rekan kerjanya. Mereka tampak asik bercanda. Sepertinya mereka juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sejenak kemudian, saya teringat dengan doa yang diucapkan SPG tadi. Astaga, doanya terkabul. Luar biasanya lagi, pelanggan baru saya membawa 4 temannya, total jadi berlima. Dan mereka menggunakan jasa saya hingga 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Oke, lanjut cerita kedua. Cerita ini tentang 2 teman saya. Latar ceritanya hampir bersamaan. Saya akan berusaha menyampaikan dengan jelas. Sebagai joki game, selain jarang keluar ruangan, teman saya pun sedikit. Dan rata-rata kenalnya dari game online yang saya mainkan. Ada 2 teman dekat yang mewarnai perjalanan hidup saya. Supaya mudah, saya sebut yang cewek bernama Tini, yang cowok saya kasih nama Tono. Saya mengenal Tini tahun 2012 dari sebuah game online. Sedangkan Tono saya kenal tahun 2014 dari sebuah grup Facebook game online. Dari yang tadinya cuma bertegur sapa, akhirnya kami menjadi teman yang lumayan akrab hingga beberapa kali main bareng dalam satu game. Pada tahun 2018, Tono mendapat pacar dari sebuah game online. Ada yang cukup menarik dari hubungan Tono. Dia adalah pemuda asli Jawa Tengah dan tinggal di sana. Sedangkan pasangannya berasal dari Surabaya, satu kota dengan saya. Ajaibnya lagi, rumah pacar Tono hanya berjarak 10 menit dari tempat saya tinggal. Sempit sekali dunia ini. Awal tahun 2019 mereka sepakat bertemu, dan di situ saya baru tahu agama mereka berbeda. Latar belakang keluarga yang suku dan etnisnya berbeda pula. Pacar Tono memiliki darah dari suku dan etnis yang kental akan adatnya. Tono akhirnya sering curhat mengenai hubungan mereka yang sering bermasalah. Sebagai teman, saya hanya berusaha memberi saran dan masukan. Namun Tono selalu mengabaikan saran dan masukan saya. Lama-kelamaan saya jengkel karena dia selalu curhat tentang masalah-masalahnya. Akhirnya saya tidak mau tahu lagi dengan hubungan mereka. Pertengahan 2019, saya renggang dengan Tono. Berlanjut ke Tini. Walau sudah menikah, saya masih dekat dengan Tini. Tini jadi teman curhat saya mengenai permasalahan Tono. Dia menyadari Tono sedang dimabuk cinta, dan mendiamkan Tono jadi pilihan yang tepat. Pada bulan Januari 2020, ibunya Tini meninggal. Tini sudah tidak memiliki ayah sejak kecil. Hubungan dengan kakaknya pun tidak akrab. Setelah ibunya meninggal, dia jadi sering curhat dengan saya. Namun seiring waktu berlalu, curhatan Tini semakin menunjukkan gejala depresi. Dia selalu curhat mengenai apa yang harus dilakukan setelah ibunya tiada. Sebagai teman, saya hanya berusaha mengarahkan dia sesuai kemampuannya. Namun semua yang saya katakan dibantah dengan berbagai alasan. Saya dejavu dengan masalah Tono. Awalnya saya ragu, namun akhirnya saya putuskan untuk mendiamkan Tini juga. Awal pandemi COVID bersamaan dengan awal renggangnya hubungan saya dengan Tini. Nah, itulah 2 cerita dari saya. Sekarang saya akan membahas podcast yang berhubungan dengan 2 cerita dari saya tadi. Podcast ini menjadi alasan mengapa saya bertemu SPG tadi dan akhirnya memperbaiki hubungan saya dengan 2 teman saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kalian tahu Uus? Apa pendapat kalian tentang Uus? Untuk saya pribadi, awal tahu Uus,
dia itu Jayus. Pertama kali tahu Uus tahun 2014 waktu show stand up. Lalu saya lihat Uus jadi host stand up komedi Metro TV. Sampai lihat Uus jadi panelis di acara Indonesia Lawak Club. Saya kurang serak dengan komedi Uus. Beda dengan benci ya, ini hanya soal selera. Saya penggemar Deddy Corbuzier. Jadi saya sangat senang ketika tahu ada podcast Close the Door. Dan saat itu Close the Door bintang tamunya Uus. Saya lihat Uus berbeda dengan sewaktu dia di TV. Di situ akhirnya saya sedikit paham tentang Uus. Sampai akhirnya saya mengikuti konten-kontennya. Close the Door merubah sudut pandang saya tentang Uus. Uus sampai di channel Raditya Dika. Pada bagian saat Radit menanyakan alasan Uus menikahi istrinya, di sini Uus bercerita tentang pengalaman dia bertemu SPG rokok. Sejak awal Uus memperhatikan SPG tersebut menawarkan rokoknya dari meja ke meja. Namun tanpa dibeli rokoknya, dia hanya digoda, termasuk oleh teman Uus. Uus akhirnya membeli rokok dari SPG tersebut dan Uus memberinya semangat. Si SPG jelas keheranan. Mungkin dia merasa aneh pada saat itu. Uus paham betul kerasnya tantangan profesi SPG. Mereka sedang berjuang untuk keluarganya, dan sebaiknya hargailah perjuangan mereka dengan membeli. Kalau nggak beli ya minimal jangan digodain. Dari cerita Uus ini, saya dan istri sepakat jika menemui pedagang keliling, terutama SPG yang sedang keliling, kita ingin membeli dagangannya. Tidak masalah berapapun belinya. Kita beli dengan harapan bisa memberi semangat kepada para pejuang pencari nafkah tersebut. Dan pertama kali kami beli dagangan keliling ya SPG yang saya ceritakan di awal. Terdengar berlebihan? Coba lihat lagi kondisi kamar saya ini. Saya bukan orang yang memiliki uang berlebih. Tahun 2019 kami hanya mampu kos di tempat yang seperti ini. Untuk membeli barang yang tidak kami butuhkan, walaupun hanya berharga 23.000, itu mahal buat kami. Gaji istri juga hanya cukup untuk menutup kebutuhan bulanan kami. Setelah kejadian dengan SPG itu, baru pemasukan saya beranjak membaik. Karena dari 5 customer baru saya tadi, mereka mengajak beberapa teman lain untuk menggunakan jasa saya. Pada video lain, Uus ngobrol lagi dengan Deddy Corbuzier. Uus sedang membahas sudut pandang orang, dan saat itu Uus sedang bercerita tentang temannya yang sedang sering nebeng main PS di rumahnya. Temannya sedang kusut karena melamar kerja tapi nggak dapat-dapat. Sebuah kalimat dari Uus yang intinya adalah Uus nggak mau jadi orang yang suka menghakimi, karena kita tidak tahu teman kita sudah berjuang sekeras apa di luar sana. Dan jika menurut kita ini teman gak berguna, tunggu dulu. Suatu saat dia bisa jadi berguna buat kita. Lihat aja nanti. Pernyataan Uus menampar saya, karena saat itu saya sedang bermasalah dengan Tono dan Tini. Pada saat itu saya tidak serta-merta langsung minta maaf pada mereka. Kita bertiga memainkan game yang sama. Dari game itulah saya mengajak mereka main bareng, dan saya berusaha memperbaiki komunikasi dari situ. Pelan-pelan jokian saya juga berkembang, dan mereka berdua membantu saya dalam beberapa hal. Saya terlahir di tengah keluarga yang sangat berantakan. Pertumbuhan saya tidak diiringi dengan pendidikan yang layak. Tidak pernah diajarkan tentang seluk-beluk kehidupan. Close the Door merubah sudut pandang saya tentang Uus. Uus membagi wawasannya tentang kehidupan, dan saya mendapat banyak pengalaman dari membaca, yang akhirnya mempertemukan dengan banyak orang, yang membuat saya belajar bertutur kata dengan baik dan benar. Dari buku dan internet saya belajar tentang kehidupan. Dari orang-orang yang dianggap tidak berkompeten, saya mendapat wawasan. Ini adalah pengalaman saya, yang dari nonton podcast mampu merubah alur hidup saya dengan cukup signifikan. Segala yang saya ceritakan adalah pengalaman nyata. Saya yakin kalian juga pernah mengalaminya.
Saya tidak berusaha membuat kalian mempercayainya, karena yang penting adalah kualitas hidup saya memang beranjak membaik setelah mengalami kejadian yang saya ceritakan tadi. Terima kasih close the door. Terima kasih Uus. Dan terima kasih kepada teman-teman yang mewarnai perjalanan hidupku. Sekian podcast area kali ini.